Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 2 Akan melakukan simulasi skenario penanggulangan bencana kegawat daruratan gempa bumi. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di tanggal 3 Maret 2024, terdapat satu keluarga yang sedang melakukan aktivitas sehari-harinya. Seorang istri yang sedang mengandung anak usia kehamilan 7 bulan dan suami yang sedang membersihkan motor. Bu, buatin kopi lah, pet kali ini mulut. Jangan terlalu manis. Iya Pak, bentar. Ibu lagi nyapu dulu. Tanggung ini dikit lagi. Bentar ya, nanti Ibu buatin spesial kopi Bapak. Oke, Bu. Black coffee, black coffee. Suami yang sedang menunggu istrinya membuatkan kopi sambil asik mengelap motor kesayangannya. Tidak lama kemudian, istrinya tersenyum membawa secangkir kopi panas untuk suaminya. Tiba-tiba, terasa guncangan yang semakin lama semakin kencang. Bu, lama kali, Bu. Iya Pak, bentar ini baru jadi. Pak, ini gempa apa bukan ya? Aku ngerasa goyang-goyang. Iya, Bu. Apa ini gempa? Kayaknya ini gempa deh Pak. Ayo, Pak, Pak, awas ada kayu. Bu, cepat lari Pak. Cepat lari Pak. Tangan kita Bu. Cepat lari Pak. Istrinya menangis melihat suaminya tertimpa kayu besar dan dia akhirnya meninggalkan suaminya dengan berniat mencari bantuan untuk menyelamatkan suaminya. Tolong. Pak RT, tolong suami saya Pak RT. Ibu yang tenang dulu, Ibu yang tenang. Itu darahnya udah keluar. Tapi suami saya di sana Pak RT. Ibu sekarang ikut saya dulu ke pos evakuasi. Nanti suaminya saya dicari sama tim SAR ya Bu ya. Ayo buruan Bu. Tapi suami saya gimana Pak RT? Nanti dicari sama tim SAR dan tentara dan polisi. Astagfirullahaladzim Pak bangun Pak. Bangun dulu Pak. Gimana bangunnya Pak? Susah Pak. Sesampainya di tempat evakuasi, terdapat banyak sekali korban yang luka ringan, berat, dan ada 3 tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan di pertolongan pertama pada korban bencana. Dokter, perawat, dan bidan sedang sibuk dengan penanganan korban lain, serta menyiapkan alat, bahan untuk pertolongan pada korban. Aduh Pak RT, sakit sekali Pak RT. Dok, ada pasien. Oh iya. Silakan Kak, baringan di sini. Ibu, adik-adik. Ya, Bapak nanti tunggu aja ya. Sus. Sini, Sus. Baik dok. Tolong siapkan alat untuk bersihkan kaki ibunya ya. Siap, Dok. Ibu, kita datang sama siapa? Namanya siapa? Oh, lagi kondisi hamil ya, Bu? Udah berapa bulan? 7 bulan. Suaminya kemana, Bu? Oh ya, yang sabar ya. Nanti saya urus ibu dulu ya. Ibu jangan nangis, oke? Tenang ya. Sus, tolong bersihin kaki ibunya, terus atur nafasnya ya. Jangan sampai panik. Saya nanti pasien kesini dulu. Maaf ya. Gimana, Sus? Ini dong udah dibersihin tapi darahnya keluar lagi. Makin banyak ya darahnya. Oke, kalau gitu panggilin bidan ya, karena ini udah ranahnya. Cepetan ya sekarang. Bu Bidan, tolong itu ada korban ibu hamil, tolong diperiksa ya. Ya, nanti saya kesana ya. Iya siap. Pakai tensi dulu. Ibu namanya siapa, Ibu? Ibu Sari. Ibu yang relax ya, tarik nafasnya. Jangan mikirin yang aneh-aneh
jalan ke dedeknya. Tadi pas kejadian bagaimana Ibu? Iya Bu, saya tadi ada gempa Bu, terus saya juga terjatuh, suami saya tertimpa Bu. Tadi saya keluar darah Bu, tapi udah dibenerin sama suster. Tadi keluar darahnya banyak atau enggak Bu? Iya, keluar lagi katanya Bu. Sebagian ini juga sakit Bu, perut saya. Baik, itu kan tadi Ibu sempat jatuh juga ya Bu ya. Jadi faktor kenapa Ibu keluar darah. Karena kan Ibu lagi mengandung. Ini usia kehamilannya perkiraan Ibu sudah berapa Ibu? Udah 7 bulan. Udah 7 bulan ya. Ibu relax dulu, tarik nafas, kakinya diluruskan ya. Bagus. Saya periksa dulu ya. Ini sakit beda. Ya. Baik, alhamdulillah ya Bu ya untuk pemeriksaannya. Denyut jantungnya baik, masih sehat dedenya. Insya Allah nggak kenapa-napa. Tadi juga tensinya masih bagus ya Bu ya, 110/80. Baik, yuk saya bantu dulu ya Bu ya. Bangun. Masih kuat. Sok Ibu yang tenang pikirannya, sambil minum dulu, sambil makan dulu ya Bu. Iya Bu. Insya Allah nanti bapaknya nggak kenapa-napa, karena kan banyak yang bantu juga. Sekarang kan Ibu lagi hamil, jangan banyak pikiran ya. Iya Bu. Bidan pun melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil tersebut dan dokter serta suster pergi meninggalkan korban tersebut untuk menyiapkan obat korban lain. Pak RT yang sudah mengantar korban langsung bergegas menemui tentara dan polisi yang sedang sibuk melihat peta wilayah yang terdampak bencana untuk melakukan evakuasi korban dan pengamanan. Pak, saya dari RT 03. Tadi saya ke wilayah sana masih banyak korban Pak. Tolong dicek ya Pak. Iya siapa, kebetulan saya dan Pak Polisi sedang mengamati area yang terkena bencana. Iya, mari sudah, ayo kita berangkat sekarang. Siap Pak. Pak, itu korbannya, mari kita lakukan evakuasi dulu. Siap Pak. Tentara, polisi, dan Pak RT membantu membawa korban ke tempat evakuasi bencana dengan keadaan korban luka dan terdapat banyak darah di bagian tubuhnya. Ibu sambil diminum dulu. Bu Bidan, gimana kondisinya? Untuk pemeriksaannya semuanya dalam batas normal tuh. Oh, alhamdulillah kalau dikasih begitu. asupan nutrisi Iya, iya. juga. Siap. Kalau gitu saya cek pasien yang lain ya Dok ya. Siap, mangga Bu Bidan. Baik, nanti dipanggil aja ya Dok. Oke, siap. Ada korban baru. Ya, tempatnya sini aja. Pak, bisa dengar saya Pak? Sus, tolong bantu cek respon pasien sama nadinya ya. Pak, bangun Pak. Dok, pasien tidak ada respon. Nadi pun tidak teraba dok. Ya sus, saya juga nggak mendengar bunyi jantungnya. Dok, gimana dok keadaan korbannya dok? Pak RT, saya sudah melakukan pemeriksaan tapi tidak ada tanda-tanda pasien untuk hidup. Baik sus, tolong bantu ditutupkan dengan yang sudah disiapkan ya. Saya cek pasien yang lain. Pak, mohon bantuannya. Suster mengambil kain yang sudah disiapkan dan menutup seluruh tubuh korban yang tertimpa kayu tersebut. Pak RT, tentara, dan juga polisi merasa sedih karena dampak bencana ini sangat banyak hingga merenggut nyawa. Tiba-tiba seorang ibu hamil tersebut melihat korban yang sudah ditutupi kain terlihat mirip seperti pakaian yang dikenakan suaminya. Kemudian ibu hamil tersebut teriak dan memanggil suaminya. Allah, Ibu berdoa aja ya, jangan panik. Yuk. Tapi saya nggak punya siapa-siapa lagi Bu selain suami saya. Saya yakin Ibu pasti kuat Ibu ya. Itu kayak suami saya Bu. Ibu harus istirahat dulu ya Bu ya, jangan kemana-mana dulu. Astagfirullahaladzim Ibu. Awas. Bapak kenapa ninggalin ibu Pak? Pak bangun Pak. Bangun Ibu, jangan Bu. Suami ibu udah tenang ibu, udah nggak ngerasa sakit lagi. Tapi Pak RT, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Sabar Bu. Saya bentar lagi mau lahiran Pak RT. Ya Bu, sabar
sabar aja ya Bu ya. Suami Ibu udah tenang. Terima kasih banyak Pak Polisi, Bapak Tentara, udah ngurusin suami saya. Kalau nggak ada Bapak, saya nggak tahu suami saya gimana nanti. Tidak apa-apa Bu, sudah menjadi kewajiban kami. Nanti biar jenazah suami Ibu kami yang urus. Ibu lanjut istirahat saja. Iya Pak. Kemudian kita pause evakuasi aja. Ayo, mari sudah kita tutup jenazah kembali. Kita akan urus korban lainnya untuk didatangkan kembali. RT, saya minta tolong diurus ya suami saya. Iya Ibu. Makasih banyak ya Pak. Ibu sama-sama. Duduk ya Bu ya di sini. Tetap semangat ya. Saya yakin Ibu juga pasti kuat untuk ke depannya Bu ya. Kita doakan semoga Bapak diterima di sisi Allah yang terbaik ya Pak. Iya Bu Bidan, makasih banyak Bu. Ibu hamil itu hanya bisa pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikul beban berat di bahunya karena bertanggung jawab penuh untuk membesarkan anaknya seorang diri. Ya, gempa berkekuatan 6,6 magnitudo yang Pemirsa, gempa kembali terjadi di Kalimantan Selatan dan Pemirsa, gempa bumi terjadi di Aceh Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 skala Richter. Terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,7 dengan pusatnya berada di Banten. Kalimantan Selatan diguncang gempa magnitudo 4,7 pada Selasa. Baru saja gempa susulan kembali kami rasakan di Desa Benjot, Kecamatan Sugenan, Kabupaten Cianjur. Kota Antakya bagian tenggara Turki luluh lantak pasca dihantam gempa magnitudo 7,8. Peran tenaga kesehatan sangatlah penting dalam penanggulangan bencana. Jumlah petugas kesehatan disesuaikan pada bencana yang terjadi. Bidan harus mampu memberikan layanan kesehatan pada daerah potensi bencana agar dapat segera mengatasi kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak dalam keadaan darurat bencana, guna mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak kesehatan yang mungkin timbul.